Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Islam Channel. Alam barzah atau alam kubur adalah pemberhentian sementara sebelum menuju alam akhirat. Setelah ruh terlepas dari jasad, maka semua orang yang telah meninggal akan menuju ke alam penantian untuk menunggu kedatangan hari kiamat. Berdasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di alam kubur, ruh manusia akan diperlakukan sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jika mereka berlaku baik, maka alam barzah menjadi penantian yang singkat yang penuh dengan kenikmatan. Namun tidak demikian bagi mereka yang gemar melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam barzah sudah seperti neraka karena siksaannya yang begitu mengerikan. Seperti orang berikut ini, ia mendapatkan siksa di alam kubur dengan tidak berhenti merobek mulutnya hingga datangnya hari kiamat. Lalu, apa sesungguhnya dosa yang sudah orang itu perbuat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, ternyata orang yang merobek mulutnya sendiri dan terus-menerus melakukan itu hingga hari kiamat adalah mereka yang suka berkata dusta. Berdusta atau berbohong merupakan salah satu tindakan tercela. Bahkan Allah juga mencela para pelaku dusta dalam banyak ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan siapakah yang lebih alim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, sedang dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat As-Saff ayat 7. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 116. Tentang hal ini juga pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Aku melihat dalam mimpi dua orang malaikat. Keduanya berkata, orang yang engkau lihat mulutnya dikoyak hingga telinga adalah seorang pembohong. Ia berbohong hingga kebohongannya tersebut dibebankan kepadanya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah dia diberi beban seperti itu hingga hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Irsyad Al-Sari, hadis ini Imam Bukhari sebutkan secara ringkas dalam bab Al-Adab. Sedangkan dalam bab Al-Janaiz meriwayatkan dalam hadis yang lebih panjang. Dalam riwayat yang panjang disebutkan bahwa saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dua orang malaikat dalam mimpinya mendatangi beliau, kemudian mereka menarik tangannya dan membawanya ke tanah suci. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri dengan tangannya, kemudian ada besi yang dimasukkan dari rahang hingga tembus ke pinggangnya. Kemudian dilakukan hal yang sama dengan rahang lainnya hingga mencapai pinggang sebelahnya. Demikian berulang-ulang terjadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kenapa ini?" Lalu para malaikat menjawab seperti hadis di atas. Hadis ini menjelaskan bahwa berbohong merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai tingkatan larangan berdasarkan sebesar apa akibat kebohongan tersebut kepada orang-orang yang dibohongi. Kebohongan yang parah, maka dosa yang dibebankan kepadanya hingga mencapai ufuk. Orang yang berbohong pun akan merasakan dosa atau siksa kubur akibat perbuatannya tersebut hingga hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat menghindari berbohong, walaupun itu hanya sebagai gurauan. Beliau adalah orang yang tidak pernah berbohong. Karena itu berhati-hatilah dengan lisan kita, dan juga berhati-hatilah dalam mengatakan sesuatu. Jika memang telah berbohong, maka lebih baik mengakui kesalahannya, kemudian meminta maaf kepada yang bersangkutan,
dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Karena begitu mengerikannya siksa bagi orang yang berbohong kelak di alam kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat." Keduanya menjawab, "Ya, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari dari Jundub bin Samurah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta alias pembohong." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai dahsyatnya siksa bagi orang yang suka berbohong kelak di alam kubur atau alam barzah. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita, agar kita selalu menjaga lisan kita dari berbohong, walaupun itu hanya sebagai gurauan. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan begitu pedihnya siksaan bagi orang yang berbohong kelak di alam kubur. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari suka berbohong, dan semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا